Ya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Tapi aminnya kurang semangat. Saudara, saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Ini pernah saya sampaikan, ya, kayaknya tahun yang lalu. Terus saya masukkan ke Facebook. Dan banyak berbagai komentar. Dan komentar itu bukan hanya orang Kristen saja, tetapi juga agama seberang. Kayaknya dia kurang paham apa yang saya maksud. Makanya saya berpikir saya mau mengulang lagi untuk menegaskan yang saya maksud itu apa, gitu ya. Oke, tema saya adalah begini. Iman tanpa ketaatan, kuasanya lebih mana ada dengan ketaatan tanpa iman? Mungkin saudara bingung ya, mendengar pernyataan saya ini. Saya mengeluarkan pernyataan ini, perkataan ini berdasarkan firman Tuhan, ya, terambil dari firman Tuhan ini. Jadi, ya tadi saya katakan ya, iman vs ketaatan. Jadi mana yang lebih ada kuasa atau mujizat? Iman, percaya, tapi dia tidak taat, atau taat setengah-setengah. Itu namanya cuman percaya, tetapi tidak mempercayai. Tokoh ini saya ambil adalah Petrus, ya. Kita lihat Petrus bagaimana mengalami kegagalan, khususnya adalah ketika dia berjalan di atas air. Nah, ada satu ungkapan, ini saya mengulang lagi ya. 1 on ketaatan lebih bermanfaat daripada 1 ton doa. Banyak orang doanya bertonton, artinya doanya sungguh-sungguh, tapi ketaatannya kurang atau setengah-setengah, maka mujizat itu tidak terjadi. Pengen finish, pengen selesai, di tengah jalan akhirnya gagal. Itu ya. Nah, terambil daripada Matius 14 ayat 27 sampai 31. Berjalan di atas air itu satu mujizat yang dahsyat luar biasa. Tetapi mengapa Petrus mengalami satu kegagalan? Sempat gak dia jalan di atas air? Sempat. Tetapi kenapa? Hanya beberapa langkah, akhirnya dia harus tenggelam. Nah ini, dia beriman, percaya, tetapi kurang mempercayai. Ini yang saya katakan, saya mau bahas dulu. Pertama adalah percaya tapi tidak taat atau taatnya setengah-setengah. Cuman percaya kepada Tuhan tetapi tidak mempercayai Tuhan. Saudara pernah sering mendengar satu ilustrasi di mana ada seorang akrobat yang berjalan di seutas tali di air terjun Niagara. Katanya sih begitu. Ya taunya satu lembah lah. Dia berjalan di depan banyak penonton, akhirnya dia berhasil mencapai ujungnya. Semua tepuk tangan. Salut sama seorang akrobat ini bisa berjalan di seutas tali menyeberangi satu lembah. Anggaplah di bawahnya itu banyak binatang buas yaitu buaya. Tepuk tangan. Nah sekarang si akrobat itu berkata, saudara percaya nggak kalau saya bisa kembali lagi ke tempat semula? Semuanya berkata apa? Percaya. Terus dia tanya, siapa yang mau ikut saya? Saya gendong kembali ke seberang tempat tadi. Nggak ada yang berani. Berarti penonton itu cuman percaya, tapi tidak mempercayai. Sudah nangkap ini nggak? Kita itu seperti itu tuh. Menjadi orang Kristen yang beriman seperti itu. Percaya Tuhan bisa melakukan mujizat, percaya. Saudara mau melakukan ini, itu. Nah, mulai meragukan, ya, ketika suruh taat yang 100%. Kurang lebih seperti itu. Sampai ada seorang anak kecil berani diangkat tangan, satu-satunya orang yang angkat tangan untuk berani digendong sama akrobat itu kembali ke seberang. Digendong. Sampailah ke sana. Wah, pada tepuk tangan, penontonnya semua tepuk tangan, salut kepada akrobat itu dan juga sama anak kecil itu. Nekat juga nih anak. Dia tanya, penonton tuh tanya, "Nak, kok kamu berani ya digendong sama akrobat itu?" "Ya kenapa nggak berani? Itu bapak saya." Nah, saya mau katakan, kalau saudara tidak menganggap saudara ini anak Tuhan, maka timbulnya adalah keraguan-raguan. Kalau Ben nggak percaya bahwa Franklin itu adalah bapaknya, maka dia akan mengalami keraguan-raguan.
kebimbangan. Taatnya setengah-setengah ya. Coba kita lihat Petrus. Matius 14 ayat 27 sampai 31. Coba saudara lihat. Ini kan mujizat luar biasa, jalan di atas air. Kayaknya satu-satunya Petrus kali ya di Perjanjian Baru ya. Saudara perhatikan ya baik-baik. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Lihat nih firman Tuhan ini nih ya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini firman Tuhan. Jadi seseorang mau melangkah untuk mendapatkan mujizat, dia harus ada pegangannya. Pegangannya apa? Firman. Nah, Petrus harusnya pegang ini, ya. Next. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini ceritanya Tuhan Yesus kan datang nih, mau nolong perahu yang dalam kesulitan karena ditimbus oleh angin sakal gitu, kurang lebih ya. Tuhan Yesus datang dalam pertolongan yang nggak masuk di akal. Terjadilah dialog ini. Next. Kata Yesus, pegangan Petrus nih, datanglah. Jadi ada satu perintah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pegangannya apa? Datanglah. Karena yang perintahkan siapa? Petrus, bukan murid yang lain. Kalau murid yang lain bilang, datang aja, mungkin kejebur. Tetapi karena Tuhan Yesus yang berkata, datanglah, Petrus pegang janji Tuhan itu. Dia turun. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mujizat itu terjadi itu. Ya. Taat gak? Nah, ada yang berkata nih, Petrus kan taat tuh. Turun tuh ke atas air. Nanti saya bahas. Terus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jadi mujizatnya nggak sampai selesai. Ya, di tengah jalan mengalami satu kegagalan. Next. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, cuman percaya tetapi tidak mempercayai Tuhan, mengapa engkau bimbang? Pertanyaan saya, menurut saudara, ini Petrus sebenarnya taat apa tidak? Saya mau katakan, di dalam melakukan firman Tuhan, itu harus ada tahapan. Mana dulu? Kembalikan coba di ayat 27. Saya kasih ilustrasi begini. Saya suruh pembantu saya, tolong kamu bersihkan lantai di rumah. Ya, tahapannya harus apa? Sapu dulu, baru ngepel. Begitu kan? Tapi kalau dia langsung main ngepel aja, kira-kira tuannya senang nggak? Loh, kok jadi kelihatannya kurang bersih? Kenapa? Kan kamu dengar kan perintah saya, bersihkan ruangan ini, sapu dan pel. Iya, udah saya lakukan. Apa yang selalu kamu lakukan? Pel. Sapunya? Enggak. Nah, ini tidak menyenangkan tuannya. Petrus waktu lihat Tuhan Yesus itu berjalan di atas air, dia takut. Dianggap itu hantu karena pertolongannya nggak masuk di akal. Sehingga dia berteriak, itu hantu. Langsung Tuhan Yesus mengeluarkan satu firman, ya ucapan yang harusnya dipegang sama Petrus. Ini langkah pertama dong. Ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Terus Petrus nantang kan, kalau itu Tuhan suruh aku datang. Terus Tuhan Yesus bilang, datanglah. Jadi perintah kedua adalah datanglah. Dia lakukan tuh, yang kedua, datanglah. Tapi tidak melakukan tahapan pertama, yaitu apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya, Tuhan mau saudara itu, kalau mau mengalami mujizat yang luar biasa sampai selesai, fokus saja kepada firman. Di dalam menjalankan firman Tuhan, pasti di tengah jalan itu akan ada banyak berita-berita yang melemahkan iman saudara. Pernah saudara seperti itu? Keluar dari gereja ini mantap, haleluya, amin. Sampai rumah, kalau zaman-zaman COVID dulu ya, dengan televisi menyiarkan sesuatu berita-berita yang begitu menyeramkan. Iman saudara mulai lemah. Apa iya bisa? Tangkap gak? Nah, Petrus itu seperti itu. Dia berjalan di atas air, dia ikutin perintah yang kedua. Datanglah. Yang kesatunya kok nggak dipegang lagi? Dia lupa tuh. Padahal firman Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu aja pegang. Ketika itu satu ya, yang maksudnya tahapan pertama itu, pegang itu. Keduanya apa? Dikatakan, datanglah, datang.
begitu ada tiupan angin, ada berita-berita, tetangga kamu meninggal tuh. Kenapa? Ya sakit kayak lu tuh, model kayak lu tuh, meninggal. Masa sih? Waduh, tadi pendeta bilang, pasti sembuh. Tetangga bilang, penyakit yang model lu tuh, tetangga mati. Nah, saudara mau megang yang mana? Saudara nangkep nggak? Di situ mulai bimbang. Makanya, lu mendingan contoh tetangga yang 2 blok dari sini. Kenapa? Dia sembuh. Kalau ke dukun, bimbang kan? Berdoa apa ke dukun? Saudara percaya nggak sama saya? Ketika saudara nggak megang yang tahapan pertama, tenanglah aku ini, jangan takut. Saudara pasti akan terbawa arus. Dukunnya yang mana ya? Anterin gua dong, kapan lu sempet? Saudara bisa mengerti ini. Maka mujizat tidak terjadi secara maksimal. Tangkap ini. Jadi dia percaya, ada iman, tapi saya mau katakan Petrus itu nggak taat. Firman Tuhan, nah sekarang pertanyaan saya begini dah. Petrus tenggelam menurut saudara apa? Apa? Kenapa dia tenggelam? Coba. Menurut logika kalian aja, apa? Kurang percaya. Terus apa lagi? Bimbang. Masih kurang tepat. Takut. Masih kurang tepat. Itu semua hanya akibat. Akibatnya jadi takut, bimbang, ragu. Penyebabnya apa? Baca ini dong. Enggak fokus. Akibatnya jadi bimbang. Saya ngalami ini. Jujur aja, ketenangan saya nih, ini saya jujur ya. Karena ada yang bilang, kamu kalau menyampaikan firman kebanyakan curhat. Ini kejujuran saya. Ketenangan saya, ini saya jujur ya. Terkadang itu dipengaruhi oleh tabungan. Jujur, saldo ada berapa, itu saya bisa tenang. Itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Sudah nangkep ini? Ketenangan saya harus ada pada Tuhan. Saya harus fokus kepada firman. Apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa kata buku tabungan. Saldo lu masih ada segini, lu tenang aja. Sudah nangkep ini? Ya. Nah, apa yang menyebabkan Petrus itu jatuh? Sebagian berkata karena saya bimbang, karena dia bimbang, ragu, takut, mendapat tiupan angin itu. Itu hanya karena akibat dari dia nggak fokus. Saudara bisa nangkep ini nggak? Jadi di dalam komentar ada bilang Petrus itu sebenarnya taat. Kalau nggak taat dia mana mau? Datanglah, dibilang turun ke atas air itu. Dia nggak nangkep apa yang saya maksud. Kalau sekarang hari ini saudara nangkep nggak? Dia melakukan perintah Tuhan itu kayak jilid 1, jilid 2. Dia nggak, jilid 1-nya dia nggak fokus. Langsung jilid 2. Datanglah. Padahal yang pertama dikatakan apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Ternyata perlu ketenangan untuk mendengar suara Tuhan. Yang jelas, mengerti. Sehingga kita ambil keputusan itu nggak ngaco. Bukan berdasarkan pendapat ini, pendapat itu. Saudara campur aduk dengan perkataan firman, dengan berita-berita dunia, langsung saudara ambil keputusan ini. Makanya firman Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Fokus kepada sang firman. Apa kata firman, itu aja saudara pegang. Coba keluarkan ini.